Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi yahdina ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min azabin alim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga dalam suasana kasih sayang Allah, insya Allah akan membukakan pintu hati kita untuk lebih memahami ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Demikian halnya kita kirimkan doa-doa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan keberkahan doa-doa salawat kita, insya Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita, baik pada saat ketika kita menghafal maupun insya Allah setelah kita menghafal nantinya. Allah akan memberikan keberkahan dari hafalan-hafalan kita melalui keberkahan daripada doa-doa salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian sebelumnya kita sempat menjelaskan salah satu ayat yang terdapat di dalam surah Az-Zumar, dan alhamdulillah saya sempat menyaksikan di antara ananda semua sudah ada yang menghafal. Ada yang menghafal Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Ayat ini sesuai dengan hadis yang disebutkan pada pengajian sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai ayat ini. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan di dalam hadis melalui riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah tidak membaca ayat ini ketika Rasulullah ingin tidur. Jadi kepada ananda semuanya, usahakan hafal ayat ini, baca ayat ini ketika kita mau tidur. Sebab kenapa? Di dalam ayat ini ada pesan-pesan
yang disampaikan oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus harapan dari rahmatnya Allah. Kata rahmat ini, saya mencoba membuka beberapa kitab. Ternyata makna daripada rahmat itu banyak sekali maknanya. Ketika Allah berbicara tentang ampunannya, maka di situ juga ada rahmatnya Allah, ada kasih sayangnya Allah. Demikian halnya ketika Allah berbicara tentang rezeki, maka di situ juga kadang-kadang Allah menyebutkan kata rahmat itu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang berbicara tentang Al-Quran, bahkan Al-Quran itu juga dinamakan sebagai warahmah, rahmat. Jadi Al-Quran itu juga nama lainnya adalah rahmah. Maka sesungguhnya dalam pemaknaan kata rahmat ini sangat luas sekali. Boleh jadi kepada mereka yang senantiasa membaca ayat ini, bukan hanya sekedar diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tapi di sisi lain juga akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya kepada ananda semuanya yang sementara menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita semua. Dikala Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka di sisi lain Allah mudahkan rezeki kita, dan di sisi lain juga Allah membersihkan hati ini sehingga lebih mudah untuk menghafal Al-Quran. Nah, mungkin di antara kita ini ada yang menghafal. Coba, ada yang bisa membaca ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya, siapa yang hafal? Angkat tangan yang hafal. Ya, silakan dibaca dulu dari belakang. Qul ya, beribadah dulu. Berdiri dulu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, Masya Allah. Ini mantap ini. Allah. Berarti hafalannya sudah sampai di surah Az-Zumar ini. Luar biasa ini. Ya. Nah, mudah-mudahan semuanya nantinya hafalannya juga bisa mencapai ini. Amin. Wah, ini sudah sampai di Az-Zumar ya. Alhamdulillah. Nah, saya kira ketika kita menghafal ayat ini, ada pesan yang tertuan melalui hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai ayat ini. Bahkan kecintaannya Rasulullah lebih cinta kepada ayat ini daripada dunia dan isinya. Jadi kepada ananda yang sudah hafal, silahkan nanti dibaca. Silahkan dibaca. Yang pertama, pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui ayat ini terkait dengan masalah rahmatnya Allah, yang dengan alasan rahmatnya Allah itu insya Allah dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Ini yang bisa kita tangkap yang pertama. Sampai di dalam ayat ini ditutup innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ghafur
namanya Allah yang dalam bahasa Arab ketika kita kaji, maka bentuk ini dari kata fi'il ghafara, lalu kemudian membentuk kata al-ghafur, sigatul mubalaghah dalam bahasa Arab. Sigatul mubalaghah ini bermakna maha, sangat. Allah maha pengampun, karena ghafara itu artinya mengampuni. Al-ghafur berarti dialah Allah yang maha mengampuni. Saya sudah menjelaskan bahwa seberat apapun dosa itu akan diampuni oleh Allah. Fasilitas yang digunakan oleh Allah untuk mengampuni dosa kita, karena Allah itu memiliki nama, ismun, wa zatun, wa sifatun, wa af'alun. Allah itu memiliki nama Al-Ghafur, secara otomatis juga memiliki zat yang maha pengampun, juga memiliki sifat yang maha pengampun. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, af'alnya, perbuatannya Allah itu juga mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat. Lalu bagaimana pemaknaan dari kata Al-Ghafur itu? Al-Ghafur identik dengan kata satara. Dalam bahasa Arab, satara artinya menutup. Jadi kalau dikatakan Allah itu maha pengampun, mengampuni dosa-dosa kita, berarti Allah menutupi dosa-dosa kita. Kalau kita memohon ampun kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waliwalidayya, dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Ikfirli artinya usturli, tutupilah dosa-dosaku ya Allah, tutupilah dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Nah, kalau ditutupi pasti tidak kelihatan. Kalau ditutupi pasti tidak kelihatan. Kalau Allah yang menutup, niscaya tidak ada yang bisa membuka itu. Makanya rajin-rajin memohon kepada Allah, Rabbighfirli. Mohonkan juga kepada kedua orang tua kita, waliwalidayya. Di belakangnya kita memohon lagi, warhamhuma, kasihilah keduanya. Makanya di dalam ayat ini, ketika Allah menutup ayat ini, Allah menggunakan dua namanya. Yang pertama Al-Ghafur, kemudian yang kedua Rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Al-Ghafur menutupi dosa-dosa kita. Ar-Rahim artinya maha penyayang. Kenapa selalu disandingkan ini? Bahkan ketika kita memohon kepada Allah, Rabbighfirli warhamni, dua kata ini selalu bersanding. Ighfirli warhamni. Ighfir dari kata ghafara, irham dari kata rahima. Ghafara melahirkan timbangan namanya Allah Al-Ghafur yang maha pengampun. Rahimah, irham melahirkan timbangan yang juga namanya Allah Rahim yang maha penyayang. Artinya kadang-kadang ada dosa yang ingin ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dosa itu sangat besar.
sangat berat untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan sifat kasih sayangnya Allah, rahimnya Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Ada orang yang dosanya sangat besar, sangat berat, tapi bukan berarti bahwa dosa-dosa itu sulit untuk diampuni. Bisa diampuni oleh Allah, lebih banyak bertaubat kepada Allah. Makanya dikatakan pada ayat ini, alladzina asrafu ala anfusihim, yang berlebih-lebihan terhadap dirinya, la taqnatu, jangan putus harapan. Jangan putus harapan. Jangan pernah ada perasaan-perasaan bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Hilangkan perasaan-perasaan itu. Terus saja memohon kepada Allah, mohon kepada Allah setiap saat. Mohon kepada Allah kiranya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian halnya mohon kepada Allah kiranya Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Maka insya Allah Allah akan mengampuni itu. Kalaupun itu adalah dosa yang sangat berat dan sangat sulit diampuni oleh Allah, maka masih ada fasilitas lain. Dengan kasih sayangnya Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Ini yang dimaksud pada ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayatil karimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayatil karimah, pada ayat mulia ini, yuftahu abwaba maghfiratihi, ay yaftahu abwaba maghfiratihi. Allah itu membuka pintu-pintu ampunannya, wa rahmatihi ala masari'iha. Allah membuka pintu-pintu ampunannya dan pintu-pintu kasih sayangnya dari berbagai macam bentuknya. Innahu yurja ibadahu hatta la ya'as ahadun min rahmatillah. Bahwasanya Allah mengharapkan kiranya hamba-hambanya itu tidak berputus harapan dari rahmatnya Allah. Makanya di dalam salah satu ayat juga Allah subhanahu wa ta'ala, innahu la yai'as min rauhillah illal qaumal kafirin. Ini siapa yang hafal ayat ini? Innahu la yai'as min rauhillah illal qaumal kafirin. Pada ayat lain juga disebutkan illal qaumaz zalimin. Sesungguhnya tidak ada yang berputus harapan dari kasih sayangnya Allah, dari rahmatnya Allah itu, terkecuali hanyalah orang-orang kafir. Kalau ada orang yang enggan untuk bertaubat, enggan untuk kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka sesungguhnya itu di dalam Al-Quran disebutkan mereka itu adalah orang-orang kafir, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi silahkan memperbanyak bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, mungkin kita ada pemahaman bahwa
Mereka yang bertaubat kepada Allah itu adalah mereka yang memiliki dosa saja. Itu adalah sesuatu yang salah, pemahaman yang salah. Sebab kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap hari juga ternyata bertaubat kepada Allah. Di dalam hadis ada yang menyebutkan tidak pernah kurang daripada 70 kali, dan pada hadis lain juga ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu bertaubat, beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Itu ada hadisnya. Rasulullah mengatakan, wallah, demi Allah, wallah, demi Allah, wallah, demi Allah. Rasulullah 3 kali bersumpah. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah aktsara min sab'ina marrah. Itu lebih dari 70 kali istighfar. Fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap hari dan setiap malam. Sekarang saya mau tanya, apakah Rasulullah itu ada dosanya? Coba Rasulullah, apa Rasulullah memiliki dosa? Ini, apa Rasulullah itu memiliki banyak dosa? Apa Rasulullah itu berdosa? Tidak. Tapi kenapa Rasulullah beristighfar? Kenapa Rasulullah dalam setiap hari memperbanyak membaca istighfar? Kalau kita ini sedikit-sedikit berdosa, sedikit-sedikit paling tidak berkata bohong, tidak jujur, sedikit-sedikit kita sakiti orang, kita aniaya orang, kita ketawai orang, kita bicarakan kejelekan teman sendiri. Tapi kenapa kita berat sekali untuk beristighfar? Rasulullah saja tidak berdosa, beristighfar dalam setiap hari. Berapa kali Rasulullah beristighfar dalam setiap hari? Hadis itu menyebutkan 70 kali Rasulullah beristighfar dalam setiap hari, bahkan tidak pernah kurang daripada 70 kali. Hadis lain juga menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah kurang dari 100 kali istighfar. Jadi kepada Anda semuanya, kalau kita usai sholat, karena kita ini termasuk orang-orang yang mungkin malas beristighfar, satu-satunya jalan yang harus kita lakukan usai melaksanakan sholat, kita baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu pun misalnya kalau kita mau hitung-hitung, sangat kurang sekali istighfarnya kita. Karena paling tidak kita hanya membaca istighfar 3 kali kalau usai melaksanakan sholat. Paling 3 kali. Lalu kemudian dikali 5. Berarti istighfar kita paling banyak hanya sekitar 15 kali istighfar dalam setiap hari dan malamnya. Sementara banyak dosa tak? Rasulullah tidak ada dosanya, istighfarnya 70 kali, bahkan 100 kali. Istighfar kita sangat pendek, istighfarnya kita. Istighfarnya kita itu paling mengatakan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada tong yang singkat sekali, astagfirullahalazim, 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 singkat sekali. Kalau Rasulullah itu mengajarkan ada namanya Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, bosnya istighfar, pinggawana istighfar. Nah, jadi misalnya Pak bahasa Wogi Magada Sayyidun,
tuannya, penghulunya. Rasulullah Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Ada penghulunya juga istighfar. Yang umum kita baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi baghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Agak panjang kini. Yang umum kita pakai hanya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ada yang mau tambah-tambah, yang umum juga astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ternyata masih ada yang lebih dahsyat lagi. Dahsyatnya itu adalah Allahumma anta rabbi itu tadi. Penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Doa ini penting untuk kita baca. Jadi kepada anandaku semua, doa-doa ini penting semuanya untuk kita baca. Tujuannya adalah untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, semuanya itu dibersihkan. Nafsu kita perlahan-lahan akan berkurang, emosi kita perlahan-lahan akan berkurang, kebencian kita perlahan-lahan akan berkurang, dan semua hal-hal yang buruk perlahan-lahan akan berkurang dan bisa kita hilangkan satu persatu dari diri kita. Insya Allah kalau ini yang hilang, maka sangat cocok sekali kepada ananda nantinya pada saat menghafal. Enak sekali ayat-ayat itu ananda baca, tidak susah untuk menghafal, mudah sekali untuk masuk, dan insya Allah tidak mudah untuk kita lupakan. Makanya Guru itu selalu berpesan, kurangi dosa, kurangi dosa, kurangi dosa. Kenapa? Karena efeknya ketika terlalu banyak dosa, maka ayat-ayat yang kita hafal itu nantinya akan mudah hilang. Ya. Coba-coba nih, kalau mau di muraja, kita muraja'i hafalan kira-kira ada yang berapa yang bertahan? Makanya ulama-ulama terkenal itu umumnya yang diperkuat dulu sebelum menghafal, yang diperkuat itu adalah pertaubatannya dulu kepada Allah. Lebih banyak dulu beristighfar. Imam Al-Ghazali itu setiap kali mau menulis, bahkan ketika mau mengarang satu kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu melakukan pertaubatan kepada Allah selama 2 tahun, melakukan pertaubatan, tidak langsung menulis buku, tapi lebih banyak dulu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, baru kemudian menulis. Dahsyatnya hasil tulisannya ketika ditulis, usai ditulis, orang semua mau baca tulisannya. Sampai sekarang dibaca hasil tulisannya. Imam An-Nawawi hanya mengumpulkan 42 hadis, lalu kemudian diberikan nama hadisnya itu Al-Arba'in An-Nawawi. Ananda mungkin semuanya sudah pelajari ini. Yang umum disebut sebagai Al-Arba'in, artinya 40. Meskipun isinya 42 hadis, tapi lebih umum disebut nama buku ini tipis Al-Arba'in An-Nawawi. Tapi Al-Arba'in An-Nawawi dipelajari di pesantren-pesantren sampai sekarang. Hanya 40 hadis dikumpulkan. Sekarang ini
Orang bisa mengumpulkan hadis bisa sampai 1000. Apalagi kalau kita menggunakan aplikasi, kita buka di HP melalui aplikasi hadis, bisa dikumpulkan 1000 hadis. Tapi kenapa yang kita kumpulkan itu sepertinya tidak ada apa-apanya dengan Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Kenapa? Keberkahan dari ilmunya itu. Ilmunya itu pada saat memulai ingin mengumpulkan hadis itu, lebih awal banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian melakukan salat sunat hajat pada saat ingin menulis dan mengumpulkan hadis-hadis itu. Yang lebih dahsyat, Siratun Nabawi, perjalanan kisah sejarah perjalanannya baginda Rasulullah yang dikarang oleh Syekh Abu Ja'far Al-Barazanji. Coba bayangkan ini, hebatnya ini karangannya Syekh Abu Ja'far Al-Barazanji. Karangannya Syekh Abu Ja'far Al-Barazanji, setiap kali ada acara-acara dibaca itu karangannya Syekh Abu Ja'far Al-Barazanji. Mau kasih menikah, akikah, orang mau naik haji, dibaca ini karangannya Syekh Abu Ja'far Al-Barazanji. Betapa berkahnya hasil tulisan dari Syekh Abu Ja'far Al-Barazanji ini, di mana-mana dibaca. Kalau kita pelajari bagaimana perjalanannya sampai melahirkan karya-karya yang begitu hebat, ternyata sebelum menulis dan mengumpulkan tulisan-tulisannya itu diawali dengan pertaubatan kepada Allah. Lebih banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar, lalu kemudian diawali dengan solat-solat sunat hajat, melakukan solat-solat sunat hajat sampai karyanya itu setelah dituntaskan tulisannya, banyak orang yang membaca tulisan-tulisan itu, di mana-mana dibaca. Sekarang kalau misalnya kita mau lihat, coba, adakah buku karangan profesor doktor dibaca berulang-ulang kali? Sekarang carikan kepada saya buku karangan dari profesor doktor yang kemudian buku itu dibaca berulang-ulang kali. Atau misalnya, adakah buku karangan profesor doktor sekarang ini kalau mau dibaca harus ada kue, ada barongko di depannya atau ada pisang di depan tak kalau mau dibaca? Carikan saya sekarang buku karangan dari profesor doktor sekarang ini, yang ada sekarang ini kalau mau dibaca ada kue di depan tak, ada pisang di depan tak, ada kepala kambing di depan tak. Betapa dihargainya tulisannya orang ini, betapa berkahnya tulisannya orang. Nah, setelah saya baca riwayat-riwayatnya pada saat menulis, Masya Allah, mereka tidak langsung menulis, tapi lebih banyak bertaubat kepada Allah. Bahkan diawali dengan solat-solat sunat hajat, memohon kepada Allah. Jadi kepada ananda semuanya, saya sarankan pada saat kita dalam proses menghafal Al-Quran ini, banyak-banyaklah beristighfar, lalu kemudian banyak-banyak melakukan solat sunat hajat. Ketika bangun tengah malam, ananda semuanya kalau bisa melakukan solat tahajud, lalu kemudian di belakang solat tahajudnya laksanakan solat hajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa tembus hafalannya 30 juz, lalu kemudian amin, mudah-mudahan kita bisa memahami
ayat-ayat yang kita hafal dan bisa memberikan keberkahan, manfaat kepada orang lain. Ya, kalau saya lihat selama saya di bulan Ramadan itu, kalau pergi ceramah-ceramah biasa saya bertanya, kalau ada yang imam, dari mana Ki? Nak, saya dari Nahdlatul Qura di Al-Irsyad. Saya bilang, muridnya Ki Ustaz Hizbul. Dan iya Ustaz, saya katakan alhamdulillah barakah ipadis dengan Ustaz Hizbul. Ternyata santri-santrinya sudah tersebar di beberapa masjid. Jadi imam. Ya syukur Ki. Mudah-mudahan kalian semua nantinya ini insya Allah bisa juga nanti ditempatkan di beberapa masjid. Lalu kemudian bisa jadi imam. Bukan hanya sekedar jadi imam, tapi Ananda semuanya nantinya paham isi daripada ayat-ayat yang Ananda baca. Baru mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Itu maksudnya itu pernahlah jelaskan ustadzku di masjid. Iya kan? Atau baca, Bazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Nama kitabnya itu Pak Ustadz itu, Bazkuruni azkurukum, karangan Syekh Abdul Halim Mahmud. Minimal itu. Kan dahsyat. Bukan hanya menghafal, tapi bisa memahami isi kandungan daripada ayat-ayat yang kita hafal. Berikut, wal jawul islami kulluhu, suasana keberagamaan kita ini beragama Islam menurut Andre Gurutta, pengarang kitab ini. Mub'imun bifathi abwabil maghfirah war rahmah. Sasarannya itu sesungguhnya titik sentranya berada pada pintu-pintu ampunan dan kasih sayangnya Allah. Jadi semua sasaran daripada keberagamaan kita itu, kita beragama Islam, sasaran intinya menurut Andre Gurutta, pengarang kitab ini, itu berfokus pada al-maghfirah war rahmah, ampunannya Allah dan kasih sayangnya Allah. Kenapa? Fal hajjul mabruru mathalan, seperti haji mabrur itu imbalannya adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Contoh, kalau agama kita memerintahkan untuk melaksanakan haji, maka haji mabrur itu imbalannya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kita diperintahkan untuk berpuasa, maka imbalannya juga berpuasa itu juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, atas dasar iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan melakukan ihtisab, bermuhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah apa yang terdahulu. Ada juga hadis bahwa orang yang melangkah ke masjid, setiap langkah-langkahnya itu berguguranlah dosa-dosanya. Maka ternyata inti daripada peribadatan yang kita lakukan
dalam ajaran-ajaran agama kita itu memang berfokus pada persoalan ampunannya Allah. Kita sholat, berjatuhan dosa-dosa kita. Kita puasa, berjatuhan dosa-dosa kita. Kita melaksanakan ibadah haji, berjatuhanlah dosa-dosa kita. Maka sangat tepat ketika Andre Gurutta di dalam kitab ini mengatakan bahwa pada dasarnya inti daripada pelaksanaan peribadatan di dalam ajaran agama kita itu adalah ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya ketika kita mengeluarkan zakat, kita berzakat, juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah, hartanya juga dibersihkan oleh Allah. Makanya diawalilah pembahasan ini di dalam kitab ini terkait dengan kebiasaan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya 3 kali usai melaksanakan sholat, tapi tambah-tambah targetkan dalam setiap hari baca istighfar minimal 70 kali hingga 100 kali kita beristighfar. Kalau tidak bisa yang panjang-panjang, cukup kita mengatakan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim sampai 100 kali kita beristighfar. Maka insya Allah secara perlahan-lahan dosa-dosa ini berguguran. Secara perlahan-lahan dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Hingga suatu ketika nantinya kita dalam suasana kasih sayangnya Allah. Kalau Allah memberikan kasih sayangnya buat kita, maka insya Allah bukan hanya diampuni dosa-dosanya, tapi Allah juga akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Nah, inilah kelebihannya dari para ulama-ulama kita terdahulu. Ulama kita terdahulu banyak istighfarnya, banyak bacaan-bacaan, doa-doa istighfarnya kepada Allah. Bahkan doa-doa istighfar yang dibaca adalah sayyidul istighfar. Seperti tadi yang saya bacakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini yang diperbanyak oleh ulama-ulama kita. Nah, ampunan Allah di dalam Al-Quran memang banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu, untuk mendapatkan ampunannya Allah atau untuk memohon ampunan kepada Allah. Kadang-kadang memohon ampunannya Allah itu menggunakan kata ighfir, ampunilah saya ya Allah. Tapi di sisi lain, untuk memohon ampunannya Allah juga ada kalimat dia menggunakan wakaffir. Ini mungkin ada ananda yang menghafal ayat ini, wakaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al aboror. Itu kafir itu juga bermakna menutupi, kafir. Makanya bahasa Inggris kalau mengatakan kafir itu artinya menutup. Itu berasal dari kata kafir, kafara, kafir. Tutuplah ya Allah, kafir. Tutup kekat dosa-dosaku ya Allah. Itu juga bisa bermakna ingkasara, yang kasiru. Pecah-pecahkanlah dosa-dosaku ya Allah. Jadi wakafir itu memiliki banyak pemaknaan. Tapi insya Allah sahabat matamani watwe, insya Allah kita akan lanjut pada pengajian kita selanjutnya. Intinya saya kembali ingin menguatkan bahwa kepada ananda silahkan hafal ini surah Az-Zumar ya, surah Az-Zumar
Kalaupun misalnya secara total tidak bisa kita hafal, maka mulai dari qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Mulai dari sini kita bisa baca minimal 10 ayat ke bawah sampai 15 ayat ke bawah. Ini sangat berberkah buat kita semua. Mari kita sama-sama menutup pengajian ini dan memohon kepada Allah supaya ilmu kita diberikan manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.